Qala al-musannif al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, yang mudah-mudahan sebagaimana Allah ridhai beliau, Allah ridhai kita semuanya. Sebagaimana Allah jadikan ilmu beliau manfaat, Allah jadikan ilmu kita juga manfaat zahir batin, dunia sampai ada di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan, dan termasuk di antara rukun-rukunnya haji adalah wal halaq awit taqsir, yaitu mencukur rambut atau memangkas rambut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, la tadkhulannal masjidal harama insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum wa mugassirin. Suatu saat kalian pasti akan masuk ke Masjidil Haram dalam keadaan aman insyaallah, dalam keadaan mencukur habis rambut kalian atau memangkas sedikit daripada rambut kalian. Dari ayat ini dalam mazhab Syafi'i dikatakan bahwa halaq, bahwa mencukur rambut atau memangkas rambut itu adalah merupakan rukun haji. Adapun di luar mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Maliki ataupun Hambali, halaq itu adalah merupakan kewajiban haji. Sama-sama wajib sebetulnya antara rukun dan kewajiban. Cuman bedanya kalau rukun, kalau nggak dilaksanakan nggak sah hajinya. Tapi kalau kewajiban tetap sah hajinya. Tapi wajib bayar denda, wajib bayar dam. Dari 4 mazhab hanya mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa halaq, mencukur atau memangkas rambut itu adalah merupakan rukun daripada rukun-rukun haji. Nah, untuk laki-laki sunnahnya ketika halaq itu adalah mencukur secara rata, ya, bukan hanya sebagian yang dipotong, bukan hanya sebagian yang dipangkas, tapi dicukur habis, gundul. Kenapa? Karena memang Rasulullah SAW pernah berdoa bagi mereka yang ketika haji atau umrah menggundul rambutnya ketika tahallul. Apa kata Rasulullah dalam doanya? Allahumma rahamil muhalliqin, ya Allah rahmati orang-orang yang gundul kepalanya ketika tahallul. Ada sahabat, mungkin sahabat ini nggak gundul, tapi hanya memangkas sedikit, sebagian daripada rambut kepalanya. Karena memang dalam mazhab Syafi'i, ya, kalau dalam mazhab Syafi'i yang wajib itu 3 helai rambut minimal. Entah itu dengan cara dijabut, boleh. Dalam mazhab Syafi'i dijabut boleh, digunting boleh, dicukur boleh, minimal 3 helai rambut, minimal 3 helai rambut. Kalau di luar mazhab ada banyak perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan minimal 1/4 daripada bagian rambut kepala, minimal. Ada lagi yang berpendapat begini, ada lagi yang berpendapat begitu. Cuman mazhab Syafi'i mengatakan minimal 3 helai rambut. Sahabat ketika dengar doanya Nabi, Allahumma arhamil muhalliqin, ya Allah rahmati orang-orang yang gundul kepalanya, mungkin beliau sahabat ini nggak gundul. Wal mugassirin ya Rasulullah, yang mangkas rambutnya, yang hanya menggunting sebagian daripada rambutnya ya Rasul, juga doakan rahmat. Allahumma arhamil muhalliqin, untuk kedua kalinya nih Rasulullah nggak merubah daripada doanya, ya Allah rahmati mereka yang gundul kepalanya. Wal mugassirin ya Rasulullah, yang hanya memangkas sebagian ya Rasul, Allahumma arhamil muhalliqin. Tetap 3 kali beliau mengatakan ya Allah rahmati mereka yang gundul kepalanya. Wal mugassirin ya Rasulullah, baru wal mugassirin. 3 kali mendapatkan doa bagi mereka yang gundul kepalanya ketika tahallul dari haji atau umrah. Adapun yang mugassirin, itu pun setelah diminta 3 kali oleh sahabat tersebut, baru Rasulullah mengatakan wal mugassirin, mereka yang hanya mangkas sebagian. Kadang-kadang orang itu masalahnya malu. Waduh, saya ini malu, saya nggak bisa gundul. Puluhan tahun saya ini gondrong lah, kalau gundul orang saya pulang istri pangling nanti. Tonggo lali kabeh mbak aku. Loh, kok bingung pangling? Kamu mau ibadah kok bingung pangling, bingung nggak biasa. Biasa nggak biasa itu kan karena belum pernah mencoba. Nah kalau sudah mencoba akhirnya kan ya enak terus begitu. Ya untungnya sih sunnah. Untungnya sih sunnah. Lah kita ini mau laksanakan ibadah kok malu, itu kenapa? Kita makan pakai tangan di restoran, kenapa malu?
Kenapa malu kita ini? Makan di restoran mahal kalau perlu, setiap piring harganya 500.000 misalnya. Terus makan pakai tangan ini kenapa? Apa yang buat kita enggan untuk makan pakai tangan? Kalau karena malu ya, wah penghinaan. Padahal kedokteran medis jelas pembusukan akan lebih mudah kalau kita makan pakai tangan, sehingga nggak ngendap makanan dalam perut. Banyak untungnya orang makan pakai tangan, pakai siwak, ya mau sholat pakai siwak, mau wudhu pakai siwak, mau khutbah pakai siwak, mau baca Al-Quran pakai siwak, mau ngajar, mau belajar pakai siwak. Malu saya. Kenapa? Dilihat orang kayak jorok. Nabi ngajari jorok. Nabi ngajari sikatan kok jorok. Justru Nabi itu ngajari bersih. Jadi banyak di antara kita yang malu untuk berubah demi kebaikan dia sendiri, itu malu, kan aneh. Ibarat orang mau masuk surga, malu masuk surga. Itu kan aneh itu ya. Yang lebih parah lagi apa? Gimana caranya tangan ini nggak nyentuh yang haram, nggak nyentuh perempuan, atau kalau perempuan nggak nyentuh laki kecuali yang mahramnya. Nggak enak Ustaz. Duh. Mending terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Ya, baru-baru ini viral itu quotes-nya ya. Mending terpaksa masuk surga. Saking haram, gak apa-apa, yang penting mlebu surga. Daripada kita ini melaksanakan apa yang menjadi kecocokan hawa nafsunya kita, tapi masuk neraka. Lah apa? Ngapain? Misal kita sudah biasa nih, ya, salaman sama yang bukan mahram. Sudah biasa, apapun profesi kita. Bahkan kalau perlu cibika-cibiki. Tahu-tahu ngasih isyarat aja dengan tangan. Anu punya wudhu, ya pokok gak goroh ya, memang betul-betul punya wudhu. Anu punya wudhu, bentar lagi duhur misalnya, bentar lagi isya misalnya. Tahu-tahu ngasih isyarat, wah pasti heboh ya. Wah dirasani ya. Kira-kira sampai mati kita dirasani itu. Ini dulu salaman, sekarang nggak mau salaman. Besok ini dulu salaman, sekarang sombong. Ini dulu salaman, sekarang sok suci. 3 hari, 4 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, terus dirasani itu. Sampai mati itu dirasani itu. Enggak kan? Mentok berapa hari sih? Seminggu. Yes. Setelah itu mereka yang adaptasi dengan kita. Lah kok kita ini mau terintervensi hanya untuk masuk neraka? Gak enak Ustaz, tapi merokok lah. Ngapain? Coba masuk akal lah kira-kira ini. Kita terintervensi untuk menjaga perasaannya orang, tapi kita mengorbankan diri kita masuk neraka. Apa perlunya? Kenapa kita ini nggak coba berubah? Paling seminggu kita dirasani orang, tapi setelah itu mereka yang beradaptasi dengan kita. Memang susah pertamanya, berat. Kenapa ya? Namanya juga berubah dari yang kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Nggak gampang, memang nggak gampang. Tapi kalau kita sudah mau berubah seminggu, berat. Setelah seminggu nggak berat. Kenapa? Mereka akan yang adaptasi sama kita. Oh kalau ketemu sama Fahmi ini nggak usah salaman. Wis dari jauh sudah ngasih isyarat. Nggak ada masalah. Mereka akhirnya adaptasi akan lebih ringan setelah itu. Sampai mati ringan, seminggu tok. Kita korban cuma seminggu. Lah kok malu kita ini mau taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa? Ada apa perlunya? Surganya kita di tangannya mereka, orang lain. Nerakanya kita di tangannya mereka, orang lain. Kita nggak hidup dari mereka, kita hidup dari Allah. Saya lebih memprioritaskan Allah. Nah, begitu. Banyak di antara kita ini kadang-kadang dalam urusan syariat, mau yang wajib, mau yang sunnah itu maju mundur. Lah mau masuk surga maju mundur ini nggak masuk akal. Mau masuk surga ini maju mundur ini kan nggak masuk akal sebetulnya. Ya. Nah, karena itu kalau kita, ya ini untuk laki-laki ya, ketika kita tahallul dari haji atau umrah ya gundul. Kalau perempuan ya jangan. Perempuan makruh kalau digundul. Anu Ustaz ibadah Ustaz loh ya apa? Ya pulang nggak nutup aurat. Kapan tahallul gundul misalnya gitu. Nah, kalau perempuan wal mughashiri. Duh, nggak dapat doanya Nabi 3 kali. Lain itu untuk laki-laki. Karena memang kodratnya perempuan rambut itulah mahkota bagi mereka. Beda sama laki-laki. Maka kalau laki-laki disunahkan untuk gundul. Kalau perempuan nggak cukup formalitas menggunting, minimal kalau dalam mazhab Syafi'i 3 helai rambut selesai sudah. Gugur kewajiban perempuan daripada tahallul, haji dan ibadah umrahnya.
Naam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, gondol itu enak sebetulnya. Gondol itu enak. Terutama dalam urusan mandi junub misalnya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu itu nggak pernah mau gondrong, nggak pernah mau panjang rambutnya, bukan gondrong ya, nggak tahu sepanjang apa saya nggak tahu juga. Kalau gondrong kan betul-betul panjang. Sayyidina Ali itu nggak pernah memanjangkan rambut sedikit, nggak pernah, panjang sedikit pangkas, panjang sedikit pangkas. Kenapa? Karena khawatir mandi junub ada bagian rambut atau kulit kepala karena panjangnya rambut yang nggak terbasuh. Lihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Iya, bukan berarti mulai besok gundul semuanya. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya bagus berarti. Ilmunya manfaat boleh dipraktekkan. Cuman saya hanya memberikan sudut pandang dari sisi yang lain gitu. Kadang-kadang kita ini ngikuti tren. Iya, tapi sunnahnya Nabi nggak diikuti kadang-kadang. Wah, rambut apa itu? Oh ya, kayak zigzag gitu ya. Wah, kemudian apa? Kozak ya, dalam istilah syariat disebut dengan kozak. Kozak itu bukan hukumnya haram. Kozak itu hukumnya makruh. Kecuali kalau dia niat bertasyabuh, niat menyerupai orang kafir atau orang fasik, orang fajir, pelaku kemaksiatan. Nah, hukumnya bisa haram. Man tasyabbaha biqaumin bahwa minhum, kata Nabi SAW. Barang siapa yang menyerupai perilaku orang lain satu kelompok, maka dia tergolong daripada kelompok tersebut. Hati-hati, kita nanti dikumpulkan bersama siapa di akhirat bukan tergantung sujudnya kita, bukan tergantung haji umrohnya kita, tergantung hati ini punya kecenderungan kepada siapa. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Dikelompokkan seseorang itu tergantung dengan siapa mereka cinta. Bayangkan. Jadi faktor cinta, faktor kagum, faktor mengidolakan seseorang itu sangat berpengaruh nanti di akhirat. Kalau perlu setiap hari 5 waktu kita sholat di depan Ka'bah, setiap hari kita umroh, setiap tahun kita haji, tapi salah kita meletakkan cinta kita kepada seseorang, salah kita mengagumi seseorang, yang dikagumi orang munafik, yang dikagumi orang fasik, yang dikagumi orang kafir. Hati-hati, kita nanti dikumpulkan bukan karena sujudnya kita, tapi kita dikumpulkan karena cintanya kita kepada siapa. Anta ma'aman ahbabta. Kalau kita cinta sama orang baik, kumpul sama orang baik. Kalau kita salah meletakkan cinta, maka kita salah berkumpul dengan seseorang nanti ada di akhirat. Karena itu jangan, kalau kita punya anak misalkan ya, jangan merasa biasa-biasa saja kalau mereka niru caranya orang barat, cara ngomongnya, cara berpakaiannya, potongan rambutnya, style kehidupannya mereka. Kita biasa-biasa saja dengan itu. Jangan. Kalau mereka salah berkumpul, nyokot kita loh nanti di akhirat. Nyokot kita nanti ada di akhirat. Oh, ini bapak dulu nggak ngasih tahu. Padahal bapak setiap maghrib hadir pengajian ini. Saya dibiarkan potongan seperti ini. Saya dibiarkan pakaian seperti ini. Saya dibiarkan cara ngomong, cara bersikap, cara bergaul. Bukan niru caranya Nabi, cara Islam, tapi niru orang lain. Kenapa saya nggak dinasehati? Kenapa saya nggak dikencengno? Kenapa saya nggak ditegur? Nyokot nanti di akhirat. Kadang-kadang kita ini kesian sama anak, tapi anak nanti di akhirat nggak kesian sama kita. Kadang-kadang kita ini ngamuknya setelah dibikin malu sama anak, nggak mau ngamuk sebelum dibikin malu. Telat kadang-kadang ngamuknya kita ini. Kadung kisinan gara-gara anak baru ngamuk. Telat. Namanya aib udah nggak bisa dibuka, nggak bisa ya dikembalikan sudah. Kadung baru ngamuk kasih, masih ngamuk sampai rambut jegrik, tetap aib sudah. Mending ngamuk sampai rambut jegrik tapi belum terjadi aib. Kita yang kadang-kadang kesian. Nanti di akhirat anak nggak kesian. Kadang-kadang kita ini kesian, ngeletek kalau sudah dibuat malu nama keluarga kita. Tercoreng nama keluarga kita karena perilaku anak kita, waliyadzubillah min dzalik, baru ngamuk kita. Telat. Kurang contoh dah. Kurang contoh. Kita lihat berita
Bagaimana anak mati overdosis, naudzubillah. Gimana itu? Orang tuanya itu mau nangis sampai keluar darah. Udah, mari wis, aib. Anak perempuannya hamil di luar nikah, mau nangis gimana? Ya sudah, selesai. Kenapa? Nih, karena kita biarkan mereka berkehidupan mengikuti bukan sunnah Nabi Muhammad SAW. Hati-hati. Kalau orang Barat punya anak baru kawin itu biasa. Punya anak 2 baru kawin, biasa. Jangan disamakan dong. Jangan disamakan. Buat orang Barat, kemaksiatan apa yang dia haramkan di dalam Islam buat mereka itu biasa. Minum khamr biasa buat mereka, zina biasa, judi biasa buat mereka. Kalau kita ya nggak bisa disamakan dong. Nah, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda gimana? La tattabi'anna sunnana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'. Niscaya kalian wahai umatku akan datang satu masa di mana satu di antara kalian itu selalu selangkah demi selangkah, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal mengikuti cara kehidupan orang sebelum kalian. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltum. Bahkan kalau perlu orang sebelum kalian ini kalau masuk ke lubang biawak, kamu ikut masuk. Padahal bukan masuk ke tempat yang enak. Masuk ke lubang biawak, kamu ikut masuk di situ. Akan datang satu masa nanti di antara umatku seperti itu. Siapa maksudnya man qablakum ini? Sebelum kalian, sebelum kita ini siapa? Siapa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW? Suatu sahabat tanya, Al-Yahud wan Nasara ya Rasulullah, apakah engkau bermaksud dengan man kana qablakum, orang yang datang sebelum kita itu adalah Yahudi dan Nasrani? Faman, kata Rasulullah. Siapa lagi? Siapa lagi? Lihat gimana sekarang. TikTok. Ayo. Coba, kira-kira saya mau tanya, tak tantang jenengan. Tak tantang, tapi demi keselamatan keluarga. Tak tantang. Ulang, cek HP-nya putra putri jenengan. Ada aplikasi TikTok, hapus. Terus bilang, sampai ada aplikasi TikTok lagi, nggak punya HP kamu. Kalau sampean panjenengan kepingin tahu apa isinya TikTok, apalagi kalau yang punya aplikasi anaknya jenengan mengaktifkan bukaan. Nanti jangan-jangan Anda di sini putrinya Anda joget. Anda di sini putri Anda joget. Jangan-jangan Anda di sini putra Anda melihat yang joget. Ya nggak semua ya pelaku TikTok itu jelek, itu nggak musuh, cuman banyak madorotnya, sama TV lah, sama seperti TV. Banyak madorotnya daripada manfaatnya. Nah, sekuat apa iman anak-anak kita untuk nggak terbawa arus? Masa kita nggak melek? Apa nunggu? Naudzubillah ya. Kadang-kadang ya tadi, lek anak wong kita ini merasa aman, wis kadung kedaten anak dhewe baru bakaran jenggot. Apa nunggu harus seperti itu? Harus anak kita jadi korban dulu baru saklek wis telat. Jangan dong. Nggak tahu ini tantangan dari syariat sebetulnya, bukan dari saya. Pulang cek ada TikTok, hapus. Coba cek dulu isinya apa itu. Jangan-jangan pelakunya ini. Naudzubillah min dzalik. Jangan-jangan yang menikmati, jangan-jangan. Hapus. Sampai ada TikTok lagi, nggak punya HP. Nggak punya HP kamu. Kenapa kita berani seperti itu? Bukankah urusan dunia kita berani untuk seperti itu? Anak kita ngilangno sepeda motor, ngamuk dah. Kok iso hilang ya opo? Gak kena tak kemarin. Pak, ketinggalan kuncinya. Waduh, entek ricik kan. Goblok. Anak ngilangno sepeda motor, anak ngilangno akhlak, orang tuanya ngasih fasilitas. Kita yang bandani, tapi untuk kebobrokan mereka, apa perlunya? Lihat cara berpikir orang kalau nggak mau saklek sama syariat. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang, bahkan lebih parah daripada binatang, karena binatang nggak punya akal. Masa kucing nyabrang sama manusia nyabrang harus sama? Kalau kucing nyabrang nggak toleh-toleh wajar, manusia nyabrang nggak toleh-toleh.
Nggak wajar itu. Nggak wajar. Anak ngerusak akhlak, kita yang ngasih fasilitas, jangan-jangan. Ya walaupun bukan TikTok aja ya, cuman TikTok ini parah, macem-macem. Iya, ada lagi Bigo, ada lagi itu ya. Kalau sudah pakai Bigo, Ome, ya bacaannya betul apa enggak tahu saya. Ome apa apa enggak tahu. Itu kalau misal anak kita, naudzubillah ya, anaknya Fulan di kamar sendirian sama anaknya Fulanah sendirian, Fulan sama Fulan di kamar sendirian, itu mudah belejet kalau wong ero. Nggak ada yang tahu itu. Saya tahu karena ada, bukan nggak ada. Mudah belejet di kamar jam 12, jam 1 kita tidur sudah. Mudah belejet dia sama pacarnya misalnya atau sama siapapun random. Wes, yang terjadi itu. Nah ini Yahud wan Nasrani, Yahud wan Nasara. Betul kata Nabi, itu yang menjadi tren, itu yang menjadi tren. Ya, makanya bala ini nggak mandek-mandek dari Allah. Kenapa teguran nggak direken sama kita? Tegurannya Allah nggak kita pedulikan sama sekali. Waliyadzubillah min dzalik. Naam. Kemudian ada kewajiban tertib ketika kita melaksanakan haji. Iya, ada kewajiban tertib. Yang pertama kali harus kita lakukan ketika kita haji adalah ihram tentunya. Ibarat ihram ini ibarat takbiratul ihram. Ya, nggak mungkin kita ruku kalau nggak takbir terlebih dahulu. Nggak mungkin kita baca Fatihah kalau kita nggak takbiratul ihram terlebih dahulu. Sama, nggak mungkin kita wukuf, sa'i, tawaf, halaq kalau kita nggak ihram terlebih dahulu. Ihram yang pertama kali. Semua yang didahulukan pasti adalah ihram, mau haji ataupun umrah. Kemudian wukuf, yang pertama ihram. Yang kedua, wukuf wajib didahulukan daripada tawaf dan halak. Kalau sa'i nggak wajib. Kenapa? Ada kalanya sa'i itu terlaksana setelah tawaf gudung. Misal tanggal 7 Dzulhijjah, nyampe dia di kota Mekah, masuk dia ke Masjidil Haram, tawaf gudung, tawaf selamat datang, dia sa'i. Padahal wukufnya masih tanggal 9. 2 hari kemudian, nggak ada masalah. Kalau wukuf harus lebih dahulu dilaksanakan daripada tawaf dan halak. Lah masuk gundul dhisik baru wukuf misalnya, nggak mungkin. Ya, tawaf dulu baru wukuf, nggak mungkin. Pertama ihram, yang kedua wukuf. Wukuf ini harus didahulukan daripada tawaf dan juga halak. Kemudian yang ketiga sa'i. Kalau sa'i boleh didahulukan daripada wukuf, yaitu setelah tawaf kudum. Adapun yang keempat, antara halak, antara cukur rambut sama tawaf, nggak ada tertib, bebas. Mau halak dulu baru tawaf boleh, mau tawaf dulu baru halak boleh, nggak ada masalah. Hanya saja disunnahkan untuk mendahulukan halak daripada tawaf. Dahulukan cukur daripada tawaf. Makanya kadang orang itu setelah wukuf di Arafah mereka cukur rambut. Kalau sudah pernah haji mungkin saya bisa diralat. Ini bicara kebiasaan ya. Kalau bicara syariat boleh milih halak dulu baru tawaf atau tawaf dulu baru halak, bebas. Cuman panjenengan sudah biasa haji mungkin yang pernah, biasanya orang sudah wukuf di Arafah turun itu cukur. Ya. Cukur rambut, padahal tawafnya masih besok untuk tawaf ifadahnya, tawaf rukunnya. Tawaf rukunnya. Karena memang nggak ada tertib. Duh, kok sudah cukur kan belum tawaf? Nggak ada masalah. Bukan berarti halak itu harus terakhir. Harus terakhir enggak. Bahkan afdolnya antara halak, cukur rambut, gundul sama tawaf didahulukan cukur daripada tawaf. Cuman boleh mendahulukan tawaf daripada cukur. Dan juga wajib tertib antara tawaf ifadah dan sa'i. Jika kita ketika tawaf gudum nggak sa'i, kita datang tawaf gudum misalkan, langsung pulang ke hotel, berarti kita wukuf
Setelah wukuf cukur, setelah cukur tawaf ifadah, setelah tawaf ifadah langsung sa'i, wajib itu. Nggak bisa, nggak ada judulnya sa'i dulu baru tawaf, itu nggak mungkin. Mau tawaf gudung, mau tawaf ifadah, mau tawaf wada, nggak ada. Setelah sa'i baru tawaf, nggak ada. Pasti sa'i itu terlaksana setelah tawaf. Tawaf gudung baru sa'i. Nggak ada sa'i baru tawaf gudung. Tawaf ifadah baru sa'i. Nggak ada sa'i dulu baru tawaf, nggak ada. Nah, kalau kita ketika tawaf gudung nggak ada sa'i, berarti satu-satunya kesempatan kita untuk melaksanakan sa'i adalah setelah tawaf ifadah. Pasti itu sudah. Nah, wa arkanul umrah, dan adapun rukun-rukunnya umrah hiya arkanul haji, sama dengan rukunnya haji. Rukunnya umrah sama rukunnya haji ini sama. Illal wukuf bi Arafah falaysa minha, kecuali wukuf. Nggak ada umrah wukuf dulu tuh, nggak ada. Nggak ada umrah wukuf dulu tuh, nggak ada. Wukuf tidak termasuk rukun daripada umrah. Nah, kalau waktunya haji itu ashhurum ma'lumat, ya, di bulan-bulan tertentu, Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, Syawal, Dzulqa'dah. Makanya orang Indonesia, kloter pertama berangkat Syawal. Mungkin sebelum Syawal sudah ada yang berangkat kloter pertama. Terhitung mulai Syawal, Dzulqa'dah, kemudian tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Lebih tepatnya bukan tanggal 1 sampai tanggal 10, tanggal 9. Kalau sudah telat nggak ikut wukuf, ya berarti nggak mungkin dia haji, itu namanya. Nggak mungkin dia haji. Nah, sama seperti orang baca Fatihah, kalau nggak sama seperti orang kalau makmum, jadi kalau dia makmum imamnya sudah i'tidal, ya berarti nanti setelah salam dia wajib nambah 1 rakaat. Jadi tolak ukurnya sah nggak sahnya kita haji itu adalah wukuf. Kalau nututi wukuf ada kemungkinan sah, ada potensi sah. Tapi kalau kita nggak gitu wukuf, ya nggak mungkin sah. Mau halak, mau tawaf, mau sa'i, mau apapun kita lakukan, kalau nggak pernah wukuf ya nggak mungkin. Sama seperti kalau kita berjamaah ngikuti, kalau ingin dianggap 1 rakaatnya kita itu harus ngikuti, harus nututi rukuknya imam. Kalau nggak nututi rukuk, sudah i'tidal baru Allahu Akbar, kita i'tidal, ngikuti i'tidalnya imam, ya pasti kita setelah salamnya imam wajib nambah 1 rakaat. Nggak dianggap rakaatnya kita saat itu. Nah, kalau haji waktunya mulai Syawal sampai 9 hari pertama bulan Dzulhijjah, kalau umroh sepanjang tahun setiap hari juga boleh. Ini miqat zamani namanya, miqat yang berkaitan dengan zaman, masa atau waktu. Kalau haji terbatas Syawal sampai Dzulhijjah. Tapi kalau umroh sepanjang tahun boleh. Setiap hari kita umroh boleh. Setiap hari kita umroh boleh. Banyak kisah para aulia yang mereka ratusan kali umroh. Nggak gampang ya, ratusan kali umroh itu ya kurang lebih paling cepat 2 jam. Paling cepat. Kalau pas sepi ya. Jadi putarannya tawaf itu pendek. Tapi kalau sudah rame kan otomatis lebar itu. Sa'inya kalau pas sepi ya enak, nggak macet, nggak ngantri. Tapi kalau pas rame ya otomatis macet. Nah, paling cepat 2 jam, bisa sampai 4 jam, nggak capek. Itu ada orang kadang-kadang minal aulia yang mereka umrohnya itu ratusan kali dalam tempo, ada yang seminggu, ada yang sebulan. Jadi hidupnya umroh tok bendino. Sama seperti orang jadi memanfaatkan momen mumpung di Mekah, umroh terus, istirahat sebentar umroh, mumpung di Mekah. Nggak banyak sholat sunnah tapi banyak umroh. Wah, lebih berat ini. Sholat sunnah hitungan menit, ini hitungan jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Belum ihramnya, ngambil mikotnya dulu. Orang dulu apalagi jalan itu mungkin, atau naik kendaraan harus nyewa, mahal kalau orang dulu. Kalau sekarang taksi masih ada. Naam. Kemudian kewajiban yang harus kita laksanakan ketika kita tawaf. Apa dikira tawaf itu cuma muter gitu dok, juga itu beres? Enggak. Ada kewajiban ketika kita melaksanakan tawaf. Apa diantaranya?
Wa yajibu lit-thawaf satrul aurah. Pertama wajib nutup aurat. Ya. Kalau dulu zaman jahiliyah orang tawaf itu dalam keadaan telanjang. Cara-cara jahiliyah, mereka itu menghormati Ka'bah, mengagungkan Ka'bah orang-orang jahiliyah. Cuman cara-caranya itu udah nggak benar, menyimpang dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka kadang-kadang kalau sudah tawaf itu dalam keadaan telanjang, nggak yang laki, nggak yang perempuan, walaupun nggak semuanya. Kadang-kadang mereka itu kalau sudah kurban, nyembelih hewan kurban di bulan Dzulhijjah, itu darahnya hewan sembelihan itu diusap-usapkan ke Ka'bah, diniati ibadah buat mereka zaman jahiliyah. Ada lagi yang dimandikan, ya disiram ke badannya hewan sembelihan darahnya itu. Ya. Ini ngalap barokah yang bid'ah ya ini. Kenapa? Melumuri badan dengan najis itu hukumnya haram, nggak boleh. Apalagi melumuri Ka'bah dengan sesuatu yang haram. Mumpung ingat kalau kita kurban, ini hati-hati, pelataran masjid itu hukumnya sama dengan masjid. Jangan sampai kita nyembelih hewan kurban di dalam masjid. Hati-hati. Kenapa? Najis, bukan hanya kotor. Ngotori masjid hukumnya haram. Sandalnya kita kotor tapi suci, kita pakai, haram. Lah gimana kalau najis? Ini kembali lagi kepada bagaimana kita sebelum praktek berilmu terlebih dahulu. Nabi bukan hanya ngajari niat, tapi Nabi juga ngajari syariat. Loh, niat saya baik. Nabi itu juga niatnya baik, tapi Nabi bukan hanya ngajari niat. Hadisnya Nabi bukan hanya innamal a'malu binniyat. Banyak hadisnya Nabi ini. Ya, Bukhari itu 6.000 hadisnya. Nah, karena itu bukan hanya ngajari niat, tapi juga harus ada syariatnya. Yang pertama, nutup aurat. Ya, pernah Rasulullah SAW memberikan perintah kepada sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Ya. Umumkan Abu Bakar, kata Rasulullah. Umumkan, ala la yahij ba'dal am musyrik. Mulai tahun ini orang yang musyrik nggak boleh haji. Dulu kan campur ya, zaman jahiliyah itu ada yang tetap berpegang teguh kepada agamanya Nabi Ibrahim, ada yang menyimpang. Mau yang muslim, mau yang musyrik, semuanya melakukan ritual yang sama, cuma ada beda-bedanya. Ada yang tetap sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim, ada yang beda-beda, macam-macam. Mulai tahun ini musyrik nggak boleh haji. Mana ada, masuk aja nggak boleh sekarang kan ke tanah haram. Wala yatufu bil baiti uryanun, dan mulai tahun ini nggak boleh orang telanjang tawaf di dekat Ka'bah, nggak boleh. Karena tuh kalau kita tawaf misalkan, terus tersingkap sebagian auratnya kita. Kalau laki-laki mulai pusar sampai lutut. Kalau perempuan ya semua badan kecuali wajah, dan sama seperti sholat, kedua telapak tangan dan wajah pengecualian. Kok tersingkap? Karena angin, karena kesenggol orang jadi tersingkap. Misalkan kain ihramnya kita, bagaimana? Langsung tutup. Ya. Kemudian syarat yang kedua agar tawaf kita sah adalah wat-taharah anil hadatsain. Suci dari dua hadas. Pernah Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha waradhaha haji dalam keadaan menstruasi. Tanya Siti Aisyah kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menjawab, faqdi ma yaqdil hajj ghaira alla tatufi bil bait hatta taghtasili. Laksanakan wahai Aisyah sebagaimana orang haji melaksanakan ibadah haji, kecuali satu, tawaf jangan. Jangan tawaf kecuali kamu sudah mandi, sudah suci, mandi suci baru kamu tawaf. Untuk yang lain nggak ada masalah. Tapi kecuali tawaf. Kalau tawaf harus dalam keadaan suci dari dua hadas, mau hadas asghar ataupun hadas akbar. Dalam sabda Nabi SAW yang lain, at-tawaf bil bait sholatun. Tawaf mengelilingi Ka'bah itu sama seperti sholat. Sebagaimana sholat kita wajib suci dari dua hadas, ya sama. Tawaf kita wajib suci dari dua hadas. Nah, terus gimana kalau di tengah-tengah tawaf kita batal wudunya? Ya. Kesentuh dengan laki-laki atau lawan jenis lah yang bukan mahram dan seterusnya, bersuci, ambil air wudu, kemudian gimana? Kembali ke tempat yang dia batal, kemudian mundur sedikit, teruskan tawafnya, nggak perlu ngulang dari nol, baru dapat 3 putaran.
melewati Hajar Aswad misalkan, pas di situ batalnya, ya sudah ambil wudu, ya, ambil air wudu. Setelah gitu kembali ke tempat di mana dia batal dekat Hajar Aswad, mundur sedikit untuk apa? Ihtiyaton. Mundurnya ini nggak wajib, cuman ihtiyat. Kita nggak mungkin persis sebagaimana kita semula tadi itu batal di situ. Oh saya ingat pokoknya Hajar Aswad maju sedikit, ya sudah mulai Hajar Aswad aja. Untuk melanjutkan tawafnya tadi itu, sisa putarannya mulai Hajar Aswad. Biar apa? Biar yakin, biar mantap, biar srek. Nggak mungkin sebelum Hajar Aswad, pasti setelah, ya sudah mulai Hajar Aswad aja biar yakin. Nah, itu caranya, nggak harus ngulang dari nol. Wa anin najasa, dan wajib ketika kita tawaf suci dari najis. Mau najis itu berkenaan dengan pakaian kita, badannya kita, atau tempat di mana kita tawaf, wajib suci. Nah permasalahannya ada najis yang dimakfu. Contoh seperti apa? Kadar kituyur, seperti apa? Kotoran burung dara. Seperti yang kita tahu di Mekah Madinah banyak burung dara. Kotoran burung dara yang berjatuhan ada di mataf, tempat kita melaksanakan tawaf di sekitar Ka'bah. Kok terinjak, bukan sengaja menginjak. Kalau sengaja menginjak nggak boleh. Kok terinjak, maka makfu. Hukum najisnya tetap dihukumi najis tapi makfu, alias apa? Teruskan aja tawafnya, tetap sah. Kenapa? Karena memang susah untuk diantisipasi, tapi nggak setiap keadaan sih. Di keadaan tertentu saja banyak burung dara yang nelek ada di situ, yang buang hajat ada di situ. Nggak setiap keadaan kita setiap tawaf selalu begitu ya, enggak. Cuman kadang-kadang ada itu. Nah kalau dalam keadaan yang kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, nah ketika ada makfu, kalau enggak ada ya enggak makfu. Ya, kalau bertebaran di mana-mana kan susah untuk diantisipasi, ya, susah untuk diantisipasi. Sama seperti kalau kita kadang-kadang sholat di musim hujan laron ini kan umurnya pendek, gampang mati, kesampluk mati, mati. Terus tahu-tahu kepalanya kita ada bangkainya laron, tapi dalam kondisi memang susah diantisipasi. Kenapa? Yus, memang musimnya sudah sebagaimana yang kita tahu. Nah, hukumnya makfu. Bukan berarti dia wajib ngulangi sholatnya. Tapi kalau seperti sekarang, bukan musimnya laron, walaupun masih musim hujan misalnya, bukan musim, terus ada laron jatuh kepalanya kita, bangkainya laron ya. Kalau masih hidup lain lagi, bangkainya laron, wah wajib ngulangi. Kenapa? Dalam kondisi seperti ini nggak dimakfu. Masih bisa untuk kita antisipasi, tapi kadang-kadang di musim laron yang banyak susah untuk diantisipasi. Itu yang boleh, itu yang dimakfu. Wa ayyakuna sab'a tawafat, namanya tawaf itu 7 kali tawaf. Ragu 6 atau 7 ya anggap 6. Sama seperti kalau kita sholat isya misalnya 3 atau 4 anggap 3. Selama kita ragunya masih belum selesai tawafnya, ambil yang sedikit. Tapi kalau setelah tawaf selesai, ibarat kalau sholat itu salam, setelah tawaf selesai, loh tadi ini sudah 7 apa masih 6 ya? Nah ngefek, selesai sudah. Sama seperti kalau kita sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tadi ini 3 atau 4 ya? Nah maka sudah selesai. Nggak ada kewajiban ini dan itu, nggak ada, sudah selesai. Tapi kalau keraguan itu masih di dalam sholat, ragu loh ya, bukan yakin. Kalau kita setelah salam yakin kalau tadi ini masih 3 rakaat, ya wajib nambah 1 rakaat asal jedanya nggak terlalu lama. Seperti Rasulullah SAW ketika sholat zuhur, dalam riwayat yang lain sholat asar 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ada sahabat namanya Dzulyaden tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah apakah sholat sekarang digosor atau engkau lupa? Tanya Rasulullah kepada sahabat yang lain, betul ucapan Dzulyaden bahwa tadi saya sholat 2 rakaat, betul ya Rasulullah. Langsung Rasulullah sholat nambahi 2 rakaat, bukan ngulang dari awal, nambahi 2. Kenapa? Jedanya pendek dan belum keluar dari lisan beliau, lisan mulia Rasulullah SAW 4-6 kalimat. Tapi kalau sudah betul nggak, iya tak temenan, oh ya harus ngulang dari awal itu sudah, walaupun jedanya pendek. Jadi jedanya pendek dan belum banyak berkata-kata, maka boleh dia melanjutkan sholatnya, boleh dia melanjutkan. Sama seperti kalau tawaf, setelah tawaf selesai dia yakin, bukan ragu, yakin kalau tadi ini masih 6, ya wajib nambah 1. Tapi kalau ragu mah ngefek ragunya. Kalau yakin itu baru ngefek, berpengaruh. Kalau yakin baru berpengaruh. Nah, kalau ada kasus begini, kita yakin bahwa tadi tawaf sudah 7 kali putaran, yakin sudah, oh 7 selesai.
Ada satu orang baik-baik, orang yang jujur, amanat, bisa dipercaya omongannya, bukan pembohong, pendusta. Ngomong, kamu tadi masih 6. Kamu tadi masih 6. Maka gimana? Kalau kita masih yakin, walaupun kita dapat kabar seperti itu, kita yakin kalau tadi ini sudah 7, ya kita nggak wajib untuk nuruti omongan dia. Kenapa? Kita masih yakin. Tapi kalau gara-gara omongan dia, kabar dari dia kok jadi ragu, dia wajib nambah satu tawaf. Sama seperti sholat juga begitu, sama. Salah misalkan, kamu gimana? Sholat Isya kok 3 rakaat? Enggak, saya yakin 4. Saya yakin 4, ya nggak wajib. Ya nggak wajib dia untuk nambah rakaat. Tapi kalau gara-gara kabar dia, asal orangnya itu baik-baik ya. Nggak semua kabar kan bisa dipercaya. Oh, orang ini baik-baik, nggak ada tujuan, nggak ada tendensi ngasih kabar kepada saya kalau saya tadi sholatnya cuma 3 rakaat, padahal sholat Isya 4 rakaat. Kita yakin bahwa kita sudah 4, ya nggak usah nuruti. Tapi kalau kita gara-gara kabar dari dia kita jadi ragu, wajib kita nambah 1 rakaat. Apalagi yang ngasih kabar banyak. Banyak, semua makmumnya ngomong, kamu gimana sholat Isya kok 3 rakaat? Ya wajib kita nurut. Lama seorang segitu banyaknya sengaja ngeprank kita kan nggak mungkin itu ya. Jebak kita, digoroi ya imami 4 tapi dikatakan 3, ya enggak. Oh berarti kalau sudah semuanya ngomong saya 3 beneran berarti. Memang kurang 1 rakaat berarti saya ini. Nah, tinggal nambah 1 rakaat. Atau sebaliknya kalau tadi yakin sudah 7. Kemudian ada yang ngasih kabar masih 6. Sekarang enggak, kasusnya beda. Sebaliknya, yakin masih 6, kurang 1. Ada orang baik-baik, adil, ngasih kabar kepada kita, kamu sudah 7, ngapain nambah 1 rakaat? Sama hukumnya. Ya. Nah, kalau kita sudah yakin 6, kemudian ada orang ngasih kabar kepada kita bahwa tawafnya kita sudah 7 kali, maka tidak wajib bagi kita atau tidak boleh bagi kita untuk mengambil pendapat dia. Yakin kan masih 6, ya sudah nambah 1 rakaat, walaupun orang itu mengatakan kita sudah 7 kali. Kecuali kalau banyak orang mengatakan kamu sudah 7 kali, ngapain 6? Ngapain nambahin lagi? Sudah 7, banyak yang ngomong, ya wajib kita. Karena kita hanya mengandalkan pribadi, sementara mereka banyak orang, ya kita kalah suara. Nah, kita wajib nurut sama mereka. Oh berarti kurang 1 kali tawaf. Nah, saya tambah sedikit biar khatam. Wal bait an yasari, dia tawaf dalam keadaan Ka'bah di sebelah kanannya, berlawanan dengan arah jarum jam. Bukan berarti Ka'bah ada di sebelah kiri, Ka'bah ada di sebelah kiri kemudian dia jalan mundur. Bukan, Ka'bah di sebelah kiri dan dia maju ke depan, berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian yang terakhir, wa huwa kharijun anhu, posisi dia, kan Allah berfirman, wal yatawafu bil baitil atiq, tawaflah kamu di dekat Ka'bah. Kalau namanya di dekat Ka'bah harus di luar Ka'bah tapi di dalam masjid, bukan di luar Ka'bah tapi di Malang. Di luar Masjidil Haram, ya enggak, harus di dalam Masjidil Haram tapi di luar Ka'bah. Kalau di dalam Ka'bah nggak boleh. Misal kita takbir masuk ke dalam Ka'bah, tawafnya di situ, ya nggak bisa. Harus, kan dikatakan wal yatawafu bil baitil atiq, bukan fil baitil atiq. Tawaflah kalian di dekat Ka'bah, bukan di dalam Ka'bah. Nah, ada kasus kalau kan ada di dekat pintu Ka'bah sama Hajar Aswad, antara rukun Yamani dan Hajar Aswad ada tembok yang miring itu, sadarwan kalau dalam bahasa kitab. Nah, tembok yang miring ini misalkan Hajar Aswad, ini rukun Yamani, di sini pintu Ka'bah. Nah, di daerah sini itu ada sadarwan, ada tembok yang miring gitu. Nah, ketika kita takdir berdekatan dengan Ka'bah, kadang-kadang kita ini kan nempelkan badan di situ, boleh, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai kita sambil jalan. Kenapa? Karena sadarwa ini bagian daripada Ka'bah. Jadi kalau kita ketika ada nempelkan badan pada Ka'bah sambil jalan, berarti kita sama hukumnya dengan orang yang tawaf di dalam Ka'bah, nggak sah. Tempel, kemudian mundur, posisikan sebelah kiri, pastikan ambil 1 langkah mundur,
ya, untuk memastikan kita yakin bahwa tawaf ini nggak ada satu langkah pun yang kurang. Kan harus 7 putaran, tidak boleh satu langkah pun kita berpaling dari arah Ka'bah di sebelah kiri kita. Nah kalau berdoa Ustadz, boleh berdoa, cuman pastikan ketika kita nggak boleh berdoa begini sambil menghadap ke arah Ka'bah kita sambil jalan. Banyak itu, hati-hati. Makanya manasik itu penting sebetulnya. Nggak cukup manasik cuma sekali 2 kali itu sebetulnya. Nggak boleh doanya, cuman pastikan ketika kita akan memulai melanjutkan tawaf, kita sudah berpaling dari arah kiblat, dari arah Ka'bah dengan posisi sebelah kiri kita, mundur sedikit 1 langkah 2 langkah untuk memastikan. Baru untuk meyakinkan diri biar serk lanjutkan. Sama menyentuhkan badan, menempelkan badan ada di Ka'bah nggak apa-apa, cuma jangan sambil jalan. Jangan sambil jalan. Nah, kemudian ketika ada Hijr Ismail yang separuh lingkaran itu, nggak boleh kita nerabas begitu ya, supaya ini muter terus nerabas, nggak boleh. Ya kalau sekarang sih nggak bisa, nggak mungkin juga nerabas. Kenapa? Dijaga. Misal, nerabas nggak boleh. Mau nggak mau harus memang memutari daripada Hijr Ismail tadi itu. Ya, nah itu. Wallahu a'lam. Ada yang mau tanya mungkin? Fadhol, kalau ada pertanyaan boleh. 1-2 pertanyaan. Cukup. Mudah-mudahan ditakdir haji kita semuanya. Mudah-mudahan ditakdir ziarah ke makam Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan yang sudah haji, yang sudah umrah dijadikan hajinya haji mabrur, umrahnya umrah mabrurah. Dan mudah-mudahan rizki kita dijadi rizki yang halal, yang manfaat, yang barokah, sehingga rizki itu menjadi satu hal yang manfaat buat kita semuanya, zahir batin, dunia sampai ada di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana